Pada puncak kejayaan Romawi, kekuasaannya membentang dari Afrika hingga Inggris Utara, mencangkup seperempat populasi dunia yang hidup di bawah kendali sang kaisar. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, sang kaisar Roma saat itu bernama Marcus Aurelius berada di ambang kemenangan dalam peperangan panjang melawan suku barbarian di Germania. Kisah dimulai dengan menampilkan jenderal perang dari Roma bernama Maximus, seorang pemimpin perang yang sangat tangguh. Dia sedang mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi perlawanan terakhir dari suku barbarian. Di tengah kesibukan itu, datanglah seekor kuda yang membawa seorang mayat atau tubuh dari utusan Roma yang mati di tangan musuh. Ini menandakan jelas bahwa suku barbarian tak mau tunduk pada kekuasaan Roma. Maximus dengan tekad yang bulat mengatur strategi untuk menyerang. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan barbarian mulai merangsek masuk ke dalam medan pertempuran. Perang pun tak terelakkan. Ketika perintah Maximus menggema di antara prajuritnya, ketapel-ketapel Romawi melontarkan api yang menyala. Kemenangan pun akhirnya berpihak pada pasukan Roma. Di bawah langit kelabu medan pertempuran, putra Kaisar Marcus Aurelius bernama Commodus ini datang bersama kakak perempuannya bernama Putri Lucilla. Mereka datang atas panggilan sang ayah. Ketika baru tiba, Commodus langsung menuju tempat ayahnya berada. Sementara itu si Maximus, sang jenderal perang, memohon izin untuk pulang ke kampungnya karena tugasnya telah usai dalam memimpin pertempuran. Dan dari kejauhan, Commodus datang dan memeluk bapaknya dengan penuh rasa hormat. Dia mengumumkan bahwa 100 sapi telah disiapkan untuk merayakan kemenangan sang ayah. Tapi dengan tegas, sang ayah atau Kaisar Marcus menyatakan bahwa penghargaan itu layaknya pantas diberikan kepada Maximus. Mendengar itu, Commodus berusaha menahan kekecewaannya dan mengajak Maximus serta ayahnya kembali ke barak. Malam hari pun tiba. Maximus mengunjungi prajuritnya yang terluka. Perasaan sedih dan khawatir menyelimutinya, dan tak lama kemudian Commodus mendekatinya di tempat perayaan kemenangan, menawarkan Maximus posisi sebagai jenderal di sisinya. Tapi Maximus dengan hormat menolak itu, menyatakan bahwa satu-satunya yang dia inginkan adalah pulang ke kampung halaman dan bertemu dengan istri dan anaknya. Keesokan paginya, Maximus menemui sang kaisar di barak. Di sana, sang kaisar mengungkapkan bahwa dia ingin agar Maximus bisa memimpin Roma setelah dirinya tiada. Sang kaisar berharap agar Maximus dapat memerangi korupsi yang merajalela di Roma. Tapi Maximus menolak tawaran itu. Dia merasa dirinya hanyalah seorang jenderal sederhana dari desa dan tak paham akan politik. Dia menyarankan Commodus sebagai penerus tahta, mengingat dia adalah putra sang kaisar itu sendiri. Tapi yang mengejutkannya, sang kaisar justru malah menolak usulan itu. Dia mengatakan jika sifat Commodus masih kekanak-kanakan. Maximus pun merasa ragu dan meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Dan dalam kesendiriannya, dia berdoa memohon petunjuk dari leluhur dan teringat pada istri dan anaknya yang dirindukannya. Di sisinya, setia menemaninya adalah Cicero, sahabat dan pengikutnya yang paling setia. Adegan berpindah ke barak kaisar. Di sana, Commodus melangkah masuk, menemui ayahnya, sang kaisar Marcus Aurelius. Dalam percakapan yang penuh ketegangan, sang kaisar mengungkapkan niatnya untuk menunjuk Maximus sebagai penerus tahta setelah dirinya wafat nanti. Mendengar hal ini, amarah Commodus memuncak. Hatinya terasa hancur, dan dengan air mata yang mengalir, dia bertanya penuh dengan rasa sakit, "Apa salahku di matamu, Bapak? Mengapa tega sekali engkau mewariskan tahtamu kepada orang yang bukan keturunanmu?" ujarnya. Dan dalam pelukan yang tampak penuh kasih, Commodus perlahan mempererat pelukannya, hingga nafas terakhir sang kaisar terhenti. Atau Commodus ini membunuh sang kaisar secara perlahan. Sementara itu di sudut lain barak,
Maximus terbangun dari tidurnya dengan kabar yang mengejutkan. Sang kaisar telah meninggal dunia. Tersentak, dia segera menuju tempat sang kaisar. Di sana, Commodus sudah menunggu dengan rencana licik di benaknya. Commodus meminta kesetiaan Maximus, tapi naluri Maximus menangkap kejanggalan di balik sikapnya. Di sisi lain, Putri Lucia yang juga merasakan ada yang tidak beres sempat menampar Commodus, namun segera menahan diri. Dia menyadari bahwa kini Commodus adalah penguasa baru Roma. Merasa ada sesuatu yang janggal, Maximus segera memerintahkan Cicero untuk membangunkan para senator. Tapi sebelum merencanakan tindakan lebih lanjut, salah satu jenderal bernama Quintus ini datang. Maximus mencoba jelasin kalau kematian sang kaisar nggak wajar. Tapi Quintus yang ternyata berada di pihak Commodus justru memerintahkan pasukannya untuk menangkap Maximus dan akan mengeksekusi Maximus sesuai perintah Commodus atau sang penguasa baru Roma itu. Rupanya Maximus ini telah difitnah sebagai pelaku utama pembunuhan sang kaisar Roma. Esok hari pun tiba, Maximus dibawa ke tengah hutan untuk dieksekusi. Tapi di detik-detik terakhirnya, naluri jenderalnya pun bangkit. Satu persatu tentara yang mengawalnya dia hajar habis-habisan. Terpikirkan oleh nasib istri dan anaknya, dia dengan cepat mengambil kuda yang tersedia dan melesat menuju rumahnya. Setelah perjalanan yang panjang yang penuh dengan ketegangan, dia tiba di gerbang desanya. Tapi pemandangan yang menyambutnya di sana menghancurkan hatinya. Rumahnya telah luluh lantak, terbakar habis oleh pasukan Roma. Maximus berlari menuju rumahnya. Di sana, dia menemukan jasad anak dan istrinya yang telah digantung dan dibakar. Tangisannya pecah, meratapi nasib buruk yang menimpa keluarganya. Dengan sekuat tenaga, Maximus menguburkan mereka, tapi luka-luka di sekujur tubuhnya dan kelelahan yang tiada tara membuatnya pingsan. Saat pingsan, segerombolan pelancong menemukan Maximus dan membawanya pergi entah kemana. Dan ketika dia siuman, Maximus terkejut mendapati dirinya berada di dalam kereta kuda dikelilingi oleh orang-orang asing. Rombongan itu akhirnya tiba di sebuah daerah terpencil. Maximus pun sadar dirinya telah diculik oleh pedagang budak. Maximus dan orang-orang lainnya yang berada dalam kerangkeng itu dibawa ke dalam pasar yang ramai. Pasar yang ramai dengan jual beli budak. Dan terlihat seorang pria bernama Proximo sedang memperlihatkan Maximus dengan seksama. Dia merasa bahwa Maximus memiliki potensi. Proximo pun membeli Maximus dengan harga yang sesuai. Ternyata Proximo ini adalah seorang mucikari budak atau orang yang memiliki banyak budak untuk dijadikan sebagai petarung atau juga yang disebut dengan gladiator. Proximo membawa Maximus ke tempat yang ternyata adalah arena pertarungan jalanan. Di sini budak-budak dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi gladiator, petarung brutal yang bertarung untuk hiburan para halayak ramai. Satu persatu para gladiator diperiksa untuk dilihat apakah mereka layak masuk arena atau enggak. Ketika tiba giliran Maximus, dia malah rela dipukul berkali-kali tanpa melawan. Seolah-olah dia udah enggak peduli lagi dengan apapun itu. Mereka pun enggak ada satupun yang tahu jika Maximus adalah seorang mantan jenderal perang besar Roma yang dihianati oleh negerinya sendiri. Lantas di sore harinya pada sebuah camp, Maximus dengan tegas menghapus tato di lengannya, simbol bahwa dia pernah menjadi jenderal perang Romawi. Di sana dia berkenalan dengan sesama budak bernama Juba. Juba ini penasaran mengapa Maximus nggak melawan saat dipukul. Maximus pun nggak mau menjawabnya. Dan tak lama kemudian seseorang bernama Hagen, budak lain yang telah memukul Maximus tadi, datang menghampiri. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk terbebas dari status budak adalah dengan memenangkan pertarungan hingga tak ada lagi yang mampu melawannya, barulah dia akan bebas sebagai budak. Dan gak lama kemudian, para budak yang telah dipersiapkan menjadi gladiator digiring menuju arena pertarungan. Lantas Proximo pun mendekati para gladiatornya. Dia memberikan pidato yang membakar semangat. Dia berkata jika kita semua akan mati dan itu gak akan bisa dihindari, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan dikenang sebagai seorang laki-laki sejati. Kata-katanya menggema di benak para budak yang bersiap memasuki arena. Para penonton yang haus darah dan kekerasan sudah memenuhi tribun.
bersorak-sorai dengan antusias yang membara. Dan dalam arena yang menyeramkan, para algojo dengan kostum mengerikan sudah bersiap dengan senjata di tangan. Pertarungan pun dimulai. Beberapa gladiator tampak kesulitan bergerak karena rantai yang membelenggu mereka. Tapi Maximus dan Juba dengan kekuatan dan kecerdikan mereka berhasil bekerja sama. Mereka menghadapi algojo yang mendatangi mereka satu persatu. Mereka berhasil menghabisi para algojo itu. Sorakan gemuruh dari para penonton mengiringi kemenangan mereka. Adegan berpindah ke Roma. Di sana, Commodus akhirnya dinobatkan sebagai sang kaisar baru. Meski demikian, cemoohan dari rakyat Roma nggak bisa dia hindari. Banyak yang tidak menyukai kepemimpinannya. Dan ketika dia tiba di istana, para senat segera menyambutnya dengan perdebatan sengit mengenai berbagai masalah kenegaraan. Commodus yang arogan dan tidak suka diatur malah meninggalkan ruangan dengan kesal. Putri Lucilla yang melihat kegelisahan ini menemui Commodus di ruangannya. Dia mencoba menasihati adiknya itu untuk bersabar dan mendengarkan nasihat para senator. Tapi Commodus yang keras kepala hanya menanggapi dengan sinis. Dia berpendapat bahwa rakyat Roma akan senang jika mereka diberi hiburan. Jika mereka menikmati kemenangan di medan perang, mereka pasti akan lebih senang melihat pertempuran mematikan secara langsung di depan mata mereka. Oleh karena itu, Commodus akan merancang sebuah hiburan dan mengadakan turnamen besar, di mana para gladiator dari seluruh penjuru negeri akan bertarung melawan algojo-algojo kerajaan. Kontestasi terbesar ini akan diadakan di Colosseum atau arena terbesar dan paling megah di zamannya. Tempat di mana kematian menjadi hiburan dan para gladiator bertaruh nyawa demi kejayaan dan kebebasan. Adegan berpindah pada Maximus. Dia sedang bersiap kembali menghadapi pertarungan yang mematikan. Si Proximo menginginkan lebih dari sekedar pertarungan biasa. Dia meminta Maximus untuk memberikan hiburan yang kejam dan memukau. Dan dengan hati yang dipenuhi dendam, Maximus melangkah masuk ke dalam arena. Saat pertarungan dimulai, Maximus menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Satu persatu lawannya dia tebas tanpa ampun. Setiap gerakannya penuh dengan ketegasan dan kekuatan. Hingga akhirnya dia keluar sebagai sang pemenang. Namun alih-alih merayakan kemenangannya, Maximus berteriak pada penonton dan berkata, "Kalian puas," dengan suara penuh amarah dan menggema. Hal ini membuat kerumunan terdiam sejenak, dan nama Maximus pun mulai dielu-elukan dan diteriakan di segala penjuru arena, menjadi bak pahlawan di antara mereka. Usai pertandingan, Maximus memasuki ruangan Proximo yang sedikit terkesan dengan aksinya. Proximo kemudian memberitahu Maximus bahwa sang kaisar muda, si Commodus itu, akan mengadakan pertarungan besar di Colosseum untuk memperingati kematian ayahnya. Proximo melihat kesempatan ini sebagai jalan bagi Maximus untuk mendapatkan kebebasan. Jika dia menang, Maximus bisa berdiri di hadapan sang kaisar dan mungkin mendapatkan lebih dari sekedar kebebasan. Tapi Maximus punya lihat lain. Dengan dendam yang membara atas kematian keluarganya, dia telah merencanakan sesuatu dalam benaknya. Maximus pun setuju untuk mengikuti itu, dan Proximo memberinya sebuah rompi pelindung sebelum dia meninggalkan ruangan. Dan di atap bangunan, Maximus bertemu dengan Juba, temannya sesama gladiator ini. Dalam percakapan mereka, Maximus berbagi kerinduannya yang mendalam kepada anak dan istrinya. Kesedihan mereka berdua terasa begitu nyata, dan Maximus menyatakan bahwa keluarganya sedang menunggunya di alam baka. Singkat cerita, para gladiator mulai berangkat menuju Roma. Sesampainya di sana, mereka dibawa ke bangsal gladiator, sebuah tempat yang megah namun penuh dengan bayangan kematian. Proximo turun dari kereta dan dengan penuh rasa hormat mencium patung mendiang sang Kaisar Marcus Aurelius, sosok yang dahulu telah memberikan kebebasan padanya saat dia masih menjadi gladiator. Proximo ternyata adalah seorang mantan gladiator. Adegan berpindah ke Commodus. Dia sedang bersama dengan Putri Lucilla. Dia tengah curhat tentang kegelisahannya kepadanya. Dia mengakui bahwa dia merasa pusing dengan kekuasaannya yang rapuh. Dia berencana untuk membubarkan para senat dalam hari peringatan kematian ayahnya, sebuah langkah yang bisa menimbulkan kekacauan. Putri Lucilla yang tampak tak setuju dengan lembut menyarankan agar Commodus beristirahat dan menenangkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian,
Putri Lucilla diam-diam menuju tempat berkumpulnya para senat. Dia penuh tekad untuk menyusun strategi. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, para senat mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang Commodus yang semakin tenggelam dalam fantasi-fantasi gilanya. Bahkan, dia menjual pasokan pangan Roma demi hiburan semata. Lucia dengan wajah yang tegang ngungkapin bahwa Commodus berencana membubarkan para senat. Para senat pun memperingatkan Lucilla untuk tidak gegabah karena popularitas Commodus yang sedang meningkat berkat pertunjukan gladiatornya membuat para rakyat sementara waktu senang dan berpihak padanya. Dan mereka sepakat untuk menunggu hingga rakyat Roma jenuh dengan kepemimpinan Commodus. Dan saat itu mereka akan beraksi. Keesokan paginya para gladiator dibawa oleh Proximo menuju Colosseum. Di tengah hiruk pikuk kota Roma, mereka melihat kemegahan bangunan yang menggetarkan hati. Tak lama setelah itu, seorang bocah laki-laki bernama Lucius menghampiri Maximus di dalam Colosseum. Anak itu adalah putra dari Lucilla. Terlihat kagum pada Maximus dan berharap Maximus bisa memenangkan pertarungan. Si Maximus kaget mengetahui identitas Lucius. Dia segera bergegas ke ruang bawah tanah untuk bersiap memasuki arena. Di dalam arena yang luas itu, para gladiator pun berbaris dengan gagah berani, siap menghadapi pasukan barbarian yang dikenal kejam. Ketika trompet berbunyi menandakan kedatangan sang kaisar, gemuruh sorakan rakyat membahana, menambah ketegangan di udara. Pertarungan pun dimulai dengan brutal. Di sana, Maximus menggunakan kecerdikannya sebagai mantan jenderal perang untuk memimpin para gladiator lainnya. Berkat strategi dan keberanian Maximus, mereka berhasil mengalahkan pasukan barbarian yang mengelilingi mereka. Namun, ketika kemenangan sudah di tangan, Maximus merasakan dorongan kuat untuk membalas dendam. Ia mengambil tombak dan bersiap melemparkannya ke arah Commodus. Namun, dia gagal karena Commodus buru-buru meninggalkan arena. Commodus itu pergi turun ke arena, mendekati Maximus yang tampak meraba pasir. Dia mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tetapi sebelum Maximus sempat bertindak, Lucius kecil berlari menghampiri Commodus. Hal ini membuat Maximus harus menahan diri. Commodus yang tak menyadari siapa yang berdiri di hadapannya ini bertanya dengan angkuh siapakah nama asli Maximus. Maximus dengan tenang membuka helmnya dan mengungkapkan identitasnya sebagai Maximus, mantan komandan pasukan utara dan jenderal perang di bawah Kaisar Marcus Aurelius yang telah dikhianati. Si Commodus terkejut dan ketakutan, menyadari bahwa orang yang pernah dia perintahkan untuk dihukum mati kini malah berdiri di hadapannya. Lantas Maximus akan dieksekusi langsung di sini. Tapi rakyat yang menyaksikan peristiwa itu mulai bersorak, memohon agar Maximus dibiarkan hidup. Si Commodus yang bingung dan takut kehilangan dukungan rakyat akhirnya memutuskan untuk membiarkan Maximus hidup, meskipun dengan hati yang penuh kebencian. Maximus dan rombongannya kemudian kembali ke tempat peristirahatan mereka dan disambut sorakan para gladiator yang mengeluh-ngeluhkan nama Maximus sepanjang jalan. Adegan pun beralih ke Commodus. Dia sedang memasuki ruangan bawah tanah di istana. Di sana dia mendekati patung ayahnya, mendiang sang Kaisar Marcus Aurelius. Dengan stresnya dia malah menyabet sang patung kaisar itu dengan brutal. Setelah melepaskan amarahnya, Commodus kembali ke meja kerjanya dan sibuk menandatangani berkas-berkas kerajaan. Dan tak lama kemudian, Putri Lucilla masuk menemui Commodus. Di sini, si Commodus curhat kepada Putri Lucilla. Dia mengatakan bahwa dia telah merasa dikhianati oleh pasukannya sendiri. Karena sebelumnya pasukan yang diperintahkan Commodus untuk membunuh Maximus telah melaporkan bahwa Maximus telah dieksekusi mati. Tapi kenyataannya Maximus hingga kini masih hidup. Lucilla pun menyarankan agar Commodus memberikan hukuman tegas kepada anak buahnya yang berkhianat. Sementara itu di dalam sel penjara, Maximus dipaksa oleh para penjaga untuk dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, Putri Lucilla rupanya sudah menunggunya. Si Maximus yang masih marah atas kematian keluarganya, nuduh Lucilla terlibat dalam tragedi ini. Tapi Lucilla menjelaskan bahwa dia tidak terlibat sama sekali dan juga dia merasa marah atas kematian ayahnya. Dia menjelaskan
bahwa dia selalu hidup dalam ketakutan dan teror setiap harinya. Lucilla meminta Maximus untuk menemui salah satu senator yang berkuasa dan membantu mengatur penggulingan Commodus. Namun, Maximus yang penuh dendam hanya ingin membalas kematian keluarganya dengan caranya sendiri dan menolak ajakan Lucilla itu. Esok hari pun tiba. Commodus memutuskan untuk mengeksekusi dua anak buahnya yang dianggap berkhianat karena mereka memberikan laporan palsu tentang kematian Maximus. Quintus jelaskan bahwa kedua orang tersebut sebenarnya loyal, tapi Commodus tetap memerintahkan eksekusi mati tanpa ampun. Dan beberapa saat kemudian di Kolosseum, pertempuran pun akan kembali diadakan. Trompet berbunyi menandakan kedatangan sang kaisar. Promotor pertandingan menyambut dengan mengumumkan lawan Maximus kali ini adalah seorang algojo terhebat dari Roma, dilengkapi dengan 4 harimau buas. Pertarungan pun dimulai dengan sengit. Maximus harus menghadapi serangan dari harimau dan algojo tersebut. Dia berhasil membunuh harimau tersebut dan melumpuhkan algojo itu. Si Maximus mengampuni lawannya itu dan membiarkannya untuk tetap hidup. Saat Maximus akan kembali ke dalam tempat peristirahatannya, dia tak sengaja bertemu dengan Cicero, mantan pelayan yang hadir di tengah-tengah ringsekan para penonton itu. Cicero menyerahkan patung kecil mendiang anak dan istri Maximus sebagai simbol harapan. Maximus mengatakan kepada Cicero untuk memberitahu pasukan bahwa dia masih hidup dan siap melawan Commodus. Malam hari pun tiba. Maximus duduk di kamarnya dengan hati yang berat. Dalam keheningan, dia memeluk patung kecil yang sebelumnya diberikan oleh Cicero, simbol dari kenangan yang tersisa tentang keluarganya. Air matanya mengalir di wajahnya, mencerminkan kesedihan yang sangat mendalam. Doanya lirih, mencurahkan rasa kehilangan yang tak tertahankan. Keesokan harinya di markas gladiator, Maximus bertemu kembali dengan Cicero. Dengan suara tegas, dia bertanya tentang kesiapan pasukannya yang tersisa, mereka yang masih setia dan bersedia berjuang untuknya. Cicero dengan keyakinan penuh menjawab bahwa semua pasukan siap bertempur kapan saja. Maximus kemudian meminta Cicero untuk menemui Putri Lucia dan menyampaikan pesan bahwa dia bersedia bertemu dengan pimpinan senat sesuai permintaan sang putri. Misi penggulingan Commodus pun dijalankan dengan hati-hati, dan akhirnya di sebuah tempat tersembunyi, Maximus bertemu dengan Putri Lucilla dan seorang senator bernama Gracchus. Dalam pertemuan tersebut, mereka bertiga merencanakan kudeta untuk menggulingkan Commodus. Maximus memohon bantuan dari senat untuk membebaskannya, dan dia berjanji akan kembali ke Roma dengan membawa 5.000 pasukan yang setia. Namun, sang senator awalnya ragu. Lalu Maximus segera menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi sang kaisar. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya lalu meninggalkan Roma, menyerahkan nasib kerajaan kepada sang senator dan Putri Lucia. Sang senator pun meminta waktu 2 hari untuk membebaskan Maximus. Dan keesokan harinya, sang senat bertemu dengan utusannya untuk membawakan uang guna membebaskan si Maximus. Tapi sayangnya, Proximo, pemilik gladiator, melihat mereka dari kejauhan dan menyadari mereka diawasi oleh pasukan kerajaan. Proximo yang menyadari hal ini kemudian berbincang langsung dengan Maximus. Dia tahu bahwa misi yang diembannya ini sangat beresiko jika Proximo ikut. Namun Maximus meyakinkannya bahwa segala kebaikan Proximo nantinya akan dibalas. Dan di tempat lain, pasukan kerajaan yang sudah membutuhkan mereka tiba-tiba mendatangi senator Gracchus dan menangkapnya. Putri Lucilla yang sedang berada di istana bingung melihat beberapa senator berkumpul di sana. Saat dia memasuki kamarnya, Commodus sudah menunggunya. Dengan sikap mencurigakan, Commodus mencurigai Gracchus yang telah mempengaruhi senator lainnya dan berjanji akan memberikan pelajaran kepada senator Gracchus itu. Sore harinya, Putri Lucilla dengan cemas mendatangi Maximus dan memberitahunya bahwa senator Gracchus telah ditangkap oleh Commodus. Dia mengatakan bahwa rencana mereka jika ingin berhasil, maka mau gak mau harus dilaksanakan malam ini juga. Dan di dalam istana, Commodus terlihat sedang berlatih pedang bersama Lucius, putra si Lucilla. Tanpa sengaja, Lucius menyebut bahwa Maximus adalah pahlawan Romawi. Hal ini membuat Commodus marah. Dengan curiga, Commodus bertanya dari siapa Lucius mendengar hal itu.
Putri Lucilla pun kembali ke istana dan mencari Lucius. Namun ternyata anaknya itu sedang bersama dengan Commodus. Commodus yang sudah mencium adanya konspirasi. Dia menyadari bahwa Putri Lucilla terlibat dalam rencana untuk menjatuhkannya. Commodus segera memerintahkan pasukannya untuk menyerbu tempat Maximus berada dan merencanakan pembunuhan para senator dengan cara yang kejam. Dan malam itu, Maximus sedang bersiap menjalankan misinya. Tiba-tiba dia dihadapkan dengan serangan pasukan kerajaan. Mereka melamparkan minyak dan membakar barak itu, mencoba mendobrak gerbang tempat Maximus dan gladiator lainnya berada. Dalam situasi genting itu, Proximo datang. Dia tiba-tiba menyerahkan kunci sel kepada Maximus, memintanya untuk membebaskan para gladiator. Tanpa diduga, para gladiator bersiap dan bersedia untuk membantu Maximus meskipun nyawa mereka menjadi taruhan. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil menerobos masuk dan pertempuran pun tak terelakkan. Maximus menyelinap ke ruang bawah tanah untuk kabur dan menemui pasukannya di luar. Namun, di tempat lain, Proximo tewas di tangan pasukan kerajaan. Saat Maximus berhasil keluar, dia melihat Cicero dari kejauhan. Namun saat dia mendekat, Cicero tiba-tiba dicekik dengan seutas tali dan terkena panah dari pasukan kerajaan hingga tewas. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Terkepung tak berdaya, Maximus pun akhirnya tertangkap. Di istana, Commodus dengan penuh ancaman mengatakan kepada Putri Lucilla bahwa jika dia mencoba melawannya lagi, maka Lucius akan dia bunuh. Putri Lucilla hanya bisa ketakutan dan hanya bisa menangis. Adegan berpindah ke Koloseum. Maximus terlihat dirantai. Commodus memiliki rencana yang sangat keji, yaitu menantang Maximus bertarung di arena. Sebelum pertarungan dimulai, Commodus menemui Maximus yang tak berdaya. Dengan licik, dia menusuk Maximus terlebih dahulu dengan pisau beracun agar Maximus terluka dan agar mudah dikalahkan. Maximus yang terluka parah tetap berusaha bertahan saat mereka memasuki arena pertarungan. Pertarungan pun dimulai dengan para pasukan Roma yang mengelilingi mereka dalam formasi lingkaran. Meski lemah, Maximus bertarung dengan keberanian yang tersisa. Dalam momen sengit, Maximus berhasil menjatuhkan pedang dari tangan Commodus. Ketakutan, Commodus meminta pasukan di sekitarnya untuk memberinya pedang. Namun Quintus, pemimpin pasukan, menyuruh mereka untuk tidak membantu Commodus. Si Maximus dalam kelelahan menjatuhkan pedangnya sendiri dan mulai berhalusinasi. Melihat kesempatan itu, Commodus mencoba menyerang dengan pisau kecil yang dia sembunyikan. Namun dengan refleks yang tersisa, Maximus membalikan keadaan dan dia menusuknya dengan pisau yang ada di tangannya sendiri. Commodus pun tewas di tempat dan para penonton yang melihatnya terdiam menyaksikan kaisar mereka mati di tangan Maximus. Setelah pertarungan berakhir, Maximus yang sekarat memberikan pesan kepada Quintus untuk membebaskan semua orang yang telah bertarung di sisinya dan memberikan wewenang kepada Senator Gracchus untuk menata ulang sistem pemerintahan Romawi. Maximus pun kemudian terjatuh. Putri Lucilla mendekatinya. Dia menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Dan akhirnya Maximus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dengan ini film pun berakhir.